aku dapat sama keluarga, aku dan keluarga Fairuz, Fas, Ejaz, Zaf itu kita bersyukur banget. Yang pertama kan ternyata Masya Allah ya, Allah sesayang itu sama keluarga kita gitu. Semua dengan mudahnya Masya Allah kita dapatkan, bukan cuma perihal masalah rezeki, tapi kasih sayang keluarga, kesehatan, orang-orang baik di sekitar kita. Itu kan suatu rezeki besar juga yang kita dapat gitu. Jadi kita sangat bersyukur Allah kasih itu semua buat kita, dan kita selalu berusaha untuk mengintrospeksi diri gitu. Karena buat kita ujian yang datang itu bagaimana bukan kita membuat kita jadi terbang tinggi, tapi bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri. Oh, kita banyak yang menyukai, oh kita harus belajar untuk menjadi lebih baik lagi supaya bisa memberikan sesuatu yang positif ke masyarakat. Sebenarnya kita melakukan sebagai orang tua apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak gitu ya, memberikan apa yang harus diberikan kepada anak juga gitu. Mungkin ketika kita memberikan itu semua dengan sepenuh hati, melakukannya juga dengan sepenuh hati, dan ternyata anak menerima dengan baik, anak nyaman, dan anak memberikan sesuatu positif dari apa yang kita kasih, dan mungkin masyarakat menilai dengan apa yang kita lakuin, masyarakat suka, itu mungkin suatu apa ya, bukan suatu kebanggaan sih, suatu hal yang Masya Allah sih yang kita dapati gitu. Ternyata oh kita bisa memberikan sesuatu yang baik, bisa mencontohkan yang baik-baik, dan lagi-lagi kalau kita bisa mencontohkan yang baik itu balik lagi ke kita. Jangan sampai kita terlihat baik tapi sebenarnya kita tidak baik gitu kan. Nah kita harus bisa mempertahankan itu semua. Sebenarnya yang susah adalah keistiqomahan sih dalam menjalani itu. Kita bisa ngelempar sesuatu A, tapi kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya itu yang susah. Makanya sekarang kita adalah berusaha belajar untuk bisa mempertanggungjawabkan yang baik-baik, dan terus ngasih yang terbaik buat anak-anak, dan kasih tontonan yang baik sih buat masyarakat yang ngeliat juga gitu. Yang pasti adalah pendidikan berdasarkan agama sih ya, karena agama apapun pasti mengajarkan yang baik-baik kepada umatnya gitu. Dan ketika kita belajar agama, pasti kita pengennya keluarga kita terutama pengen menjadi baik dalam segala hal gitu, nilai-nilai agama, nilai-nilai disiplin. Dan yang mengedepankan adalah anak-anak itu tugasnya adalah bermain, belajar, mengaji buat kami yang ada di Muslim. Gak usah lebih dari itu dulu gitu. Begitu mereka menikmati kehidupannya sebagai anak-anak, nanti mereka akan bisa mulai memahami bagaimana proses menjadi dewasanya itu dengan enak gitu. Jadi nggak dipaksakan untuk dewasa, nggak dipaksakan untuk tahu masalah orang dewasa. Jadi berjalan sesuai kodratnya aja. Anak-anak ya anak-anak, tugasnya seperti itu aja gitu. Masih belajar dari guru-guru ya, dunia ini bukan tempat kita untuk tinggal ya, dunia ini tempat kita untuk meninggal. Jadi kita harus bersiap-siap, kan sebenarnya cuma nunggu gilirannya aja gitu. Sambil nunggu giliran, apa sih yang kita lakuin gitu kan? Ya udah, bekerja, berbuat baik, beramal gitu kan. Kenapa adanya surga dan neraka? Ya pasti Allah pengen melihat hamba terbaiknya untuk masuk ke surga pilihannya Allah itu kan. Jadi sebagai hambanya kita berusaha sebaik-baik mungkin menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ngomong, oh gampang banget bisa ngomong kayak gitu, bukti ini bisa apa enggak? Kita sedang belajar untuk sampai di sana gitu. Paling enggak kita bisa menampilkan tontonan atau apapun yang kita tampilkan sesuatu yang baik. Kenapa? Biar orang mengikuti yang baik. Itu kan salah satu bisa dibilang amal jariah juga ya gitu. Kalau kita menampilkan sesuatu yang baik, orang mengikuti yang baik, jadi pahala juga berjamaah. Kalau kita nampilin sesuatu yang buruk, orang ngikutin, oh ternyata yang buruk seperti ini yang boleh diikutin, semua jadi buruk, wah dosanya jadi berjamaah juga gitu. Ya udah, sekarang berusaha nampilin yang terbaik aja sih. Enggak sih ya, enggak sampai untuk mempersiapkan kain kafan atau sudah siapin kafling segala macam, belum. Tapi paling enggak dari bagaimana memperbaiki ibadah kita gitu kan. Kan yang diterima nanti kan adalah sholat kita, ibadah kita dulu, itu yang paling penting ya. Terus mempersiapkan anak-anak yang soleh-soleha yang nantinya akan mendoakan kita kelak, lebih ke situ dulu sih. Sebenarnya aku bersyukur banget, Masya Allah, tabarakallah, apa yang aku dapat, semua pekerjaan ini, semua rezeki ini gak lepas dari bagaimana aku mencoba ngebahagiain istri aku sih. Sebenarnya itu hal-hal yang tidak perlu diomongin, tapi kalau misalnya ini bisa menjadi pengingat juga, kalau kita ngebahagiain istri, ini aku udah ngerasain sendiri. Kita ngeluarin duit berapa rupiah, balasannya banyak banget yang kita dapat gitu. Dan ini nggak bohong gitu, ini nggak cuma sekedar omongan aja, karena aku ngerasain ini sendiri gitu. Dan alhamdulillah ketika kita ngebahagiain istri, ngebahagiain keluarga, tujuannya buat itu, dan kita berada di jalan yang lurus lah, ya insya Allah dapatnya juga seperti itu. Dan Fairuz alhamdulillah juga rezekinya terbuka, semua rezekinya terbuka gitu. Sebenarnya kalau aku ngelihatnya gitu sih, kalau Allah nggak ridho mungkin kita belum sampai di sini gitu, tapi karena ini Allah ridho. Dan yang terpenting adalah kenapa bisa ada mungkin Fairuz berbahagia dengan dia bilang kalau dia punya mobil baru. Sebenarnya
bisa dibilang Allah tahu apa yang kita butuhkan. Karena dulu aku pernah berdoa juga gini, ya Allah, waktu mobilnya masih satu dan sedan kecil, ya Allah pengen deh punya mobil besar biar muat gitu sama keluarga, biar anak-anak nanti bisa lari-larian di mobil gitu. Tapi mungkin nggak ya, mahal nih harganya ya Allah. Ternyata Allah tahu apa yang kita butuhin, dikasihlah mobil yang besar. Dan mungkin Pak Iris punya doa-doa khusus di sini, mungkin dia punya kebutuhan lain di sini, dan ternyata Allah mengijabah itu. Karena kan doa kita kan akan dikabulkan tepat waktu, ditunda atau diganti dengan yang lebih baik di saat yang tepat kan. Dan mungkin ini adalah salah satu jawaban doa dari Pak Iris ya. Oke, Mas. Kalau untuk beri hadiah sebenarnya aku itu tipikal yang spontanitas sih gitu. Tapi aku lihat dulu nih kira-kira virus ini lagi suka apa gitu. Terus aku selalu sounding dia dulu. Sayang ini bagusnya enggak? Oh enggak, oh berarti dia nggak suka gitu. Kalau misalnya dia suka, terus aku lihat dulu harganya. Oh cukup nggak ya? Jangan sampai aku beli ini ternyata ya kan kita kan juga lebih banget lah rezekinya, cukup lah gitu. Kalau yang penting adalah kalau kita mau ngasih sesuatu, bagaimana jangan sampai kita habis-habisan dan ada ketika kita nggak beli itu kita nggak punya tabungan lagi dan nggak bisa buat untuk hal yang lain gitu kan. Kita harus ada perencanaannya, itu yang aku bilang. Yang penting adalah bagaimana kalau kita ngasih sesuatu istri happy ya itu. Dan kalau misalnya bicara masalah goals, aku sama Fairs tuh punya beberapa list yang aku tulis dan aku checklistin satu persatu kalau itu semua sudah terwujud. Dan masya Allah kertas kita yang list kita, harapan kita sudah banyak banget yang kita checklist gitu. Jadi kayak ya Allah terima kasih gitu, kayak diwujudin satu persatu gitu. Ternyata ya benar ya, selama kita niatnya bahagiain keluarga itu aja dikasih aja jalannya. Rumah lunas, masya Allah. Terus beli mobil di showroom 2 kali langsung. Itu list kita ada beli mobil di showroom, berarti bukan beli mobil bekas, jadi beli mobil di showroom udah. Terus punya tabungan udah. Tinggal yang berikutnya, list berikutnya adalah mau naik haji insya Allah.